Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang jejak peninggalan Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam di Nusantara. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Jejak peninggalan Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam di Nusantara. Laksamana Cheng Ho atau yang dikenal sebagai Zheng He merupakan seorang penjelajah Muslim yang berasal dari Cina yang sangat terkenal di Nusantara. Ia merupakan pejuang Muslim Tiongkok yang hidup di masa dinasti Ming tahun 1403 sampai tahun 1424 Masehi. Cheng Ho berasal dari bangsa Hui, salah satu bangsa minoritas Tionghoa. Nenek moyangnya yang bermula tinggal di Siyu sebelum kemudian mereka berpindah ke Tiongkok Barat Daya dan menetap di Provinsi Yunnan. Laksamana Cheng Ho adalah penjelajah Muslim yang telah melalang buana ke berbagai negara di Asia dan Afrika dengan membawa misi dagang dan penyebaran agama Islam. Laksamana Cheng Ho mengikut sertakan ribuan awak dan puluhan kapal dalam pelayarannya. Di Indonesia, Cheng Ho pernah singgah selama 7 kali, dari mulai Kerajaan Samudra Pasai, Cirebon, hingga Majapahit. Dalam setiap kunjungannya, Cheng Ho menjalin persahabatan dan kerjasama dengan para penguasa lokal dan juga menyebarkan agama Islam di setiap daerah yang ia singgahi. Karena banyaknya peninggalan dan catatan sejarah, Laksamana Cheng Ho dikabarkan sangat dekat dengan para raja dan sultan di Nusantara. Atas jasanya tersebut, nama Cheng Ho kini digunakan untuk nama masjid dengan corak Tionghoa yang sangat kental. Ada beberapa masjid Cheng Ho yang berdiri di Indonesia dan semuanya selalu ramai didatangi jamaah untuk beribadah. Selain itu, ada beberapa benda yang juga merupakan peninggalan Laksamana Cheng Ho selama ia menyebarkan Islam di Nusantara. Berikut jejak peninggalan Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yang pertama, Masjid Cheng Ho. Di Nusantara, masjid bernama Muhammad Cheng Ho dapat ditemukan di beberapa kota di Sumatera, Jawa, dan di wilayah lainnya. Bukan hanya unik, masjid-masjid tersebut juga istimewa karena dibangun dengan corak khas Tionghoa dan bangunan utamanya mengadopsi arsitektur kelenteng. Sedangkan di bagian menara dibangun menyerupai pagoda. Masjid ini dibangun dengan perpaduan gaya Arab dan lokal. Pembangunan masjid menggunakan nama Cheng Ho ini merupakan bentuk penghargaan sebagai pelaut Muslim dan tokoh menyebarkan Islam di Nusantara. Salah satu masjid yang dibangun di Jawa Timur yaitu bernama Masjid Muhammad Cheng Ho yang berada di Surabaya. Menurut sejarah, kota Surabaya dan Laksamana Cheng Ho memiliki kedekatan yang kuat. Hal ini dikarenakan sejak dahulu Surabaya terkenal dengan lokasi persinggahan kapal-kapal besar atau sebagai pelabuhan besar. Cheng Ho sendiri dikabarkan pernah singgah, menetap, dan memberikan ilmu pengetahuan tentang pertanian dan perdagangan di Surabaya dan sekitarnya, termasuk Tuban dan Gresik. Di Surabaya, Cheng Ho bahkan sempat menjadi khotib atau membaca khutbah Jumat di sebuah masjid. Tetapi hingga kini belum ada info valid yang bisa memastikan di mana khutbah itu berlangsung. Sedangkan Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya sendiri menjadi bentuk petilasan bagi kedatangan Laksamana Cheng Ho di Surabaya. Masjid Muhammad Cheng Ho ini mulai dibangun pada tanggal 15 Oktober tahun 2001 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 13 Oktober tahun 2002. Masjid ini dibangun oleh pengurus pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI, yang dulu sebagai pembina Imam Tauhid Islam dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Jawa Timur. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 3070 meter persegi. Ciri khas bangunan ini adalah perpaduan gaya Arab dan Tiongkok. Bentuknya segi 8, pintu masjid menyerupai pagoda dengan relief naga dan patung singa dari lilin bertuliskan Allah dalam huruf Arab di bagian puncaknya. Di bagian depan terdapat tangga di samping kanan dan kiri dengan jumlah anak tangga yaitu 5 yang diartikan rukun Islam, sedangkan angka 6 diartikan rukun iman. Masjid yang berukuran kecil ini tampak sangat menarik karena arsitektur bangunannya sangat identik dengan unsur Tiongkok. Bagian atas bangunannya bertingkat 3 dan merupakan pengaruh Hindu Jawa. Hasil perpaduan berbagai gaya pada masjid ini membuat Masjid Muhammad Cheng Ho didominasi oleh 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Dalam kepercayaan Tionghoa, keempat warna ini adalah simbol kebahagiaan, kemasyhuran, harapan, dan kemakmuran.
Warna merah dan genteng hijau nampak sangat mencolok dan juga atap pagoda bertingkat yang mirip dengan kelenteng. Selain di Surabaya, Masjid Cheng Ho di kawasan Jawa Timur juga ada di Pasuruan, Malang, Jember, dan Banyuwangi. Bahkan di Jawa Tengah pun juga terdapat bangunan Masjid Cheng Ho yang berlokasi di Purbalingga. Tak hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, di Sumatera Selatan, terdapat juga bangunan masjid yang bernama Muhammad Cheng Ho. Masjid tersebut terletak di Palembang. Dalam sejarahnya selama 7 kali mengunjungi Nusantara, Laksamana Cheng Ho sebanyak 4 kali mampir ke Palembang, di mana pertama kali pelayaran di tahun 1405 sampai tahun 1407 yang juga menjadi tahun pertama berlayar ke Nusantara. Sebagai daerah yang terkenal dengan kejayaan maritim Sriwijaya, Palembang berperan besar dalam sistem perdagangan dan pelayaran kawasan Asia Tenggara. Hal inilah yang mungkin dianggap penting bagi Cheng Ho dan pasukannya untuk turut memperkenalkan diri. Bahkan dikabarkan, Cheng Ho dan pasukannya juga berjasa dalam menumpas perampok Hokian yang sempat mengganggu ketentraman di Sriwijaya. Untuk mengenang kebaikan dan jasa Cheng Ho tersebut, maka pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT di Sumsel juga berinisiasi membuat Masjid Cheng Ho sebagai salah satu petilasan. Nama aslinya adalah Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho Sriwijaya Palembang. Lokasinya berada di Jakabaring, Palembang, dan tidak begitu jauh dari Stadion Sriwijaya. Masjid ini dibangun dengan perpaduan unsur Cina, Melayu, dan Nusantara. Peletakan batu pertama pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2006. Jamaah yang bisa ditampung di dalam masjid ini mencapai sekitar 600 orang. Masjid Cheng Ho Palembang ini dibangun di atas tanah seluas 5.000 meter persegi dengan 2 menara di kedua sisinya. Menara tersebut dicat warna merah dan hijau giok laksana kelenteng-kelenteng di Cina. Arsitektur Masjid Cheng Ho ini menggunakan perpaduan unsur Tiongkok dan Melayu. Warna merah dan hijau nampak mendominasi sebagai ciri warna Tiongkok, serta bentukan atap dan menara menyerupai pagoda. Pilar-pilar yang berwarna merah dan atapnya terdapat kubah berwarna hijau dengan bulan sabit dan bintang, layaknya masjid-masjid yang berada di Timur Tengah. Tanah tempat masjid yang dibangun ini merupakan hibah dari pemerintah daerah dan baru diresmikan pada tahun 2006. Tidak hanya di Palembang, Masjid Cheng Ho di wilayah Sumatera juga ada di Jambi. Selain itu, di Sulawesi pun juga terdapat bangunan Masjid Cheng Ho seperti halnya di Jawa dan Sumatera. Di Sulawesi Selatan sendiri, terdapat 2 masjid dengan nama Cheng Ho. Selain di kota Makassar, juga terdapat satu Masjid Cheng Ho yang terletak di Kabupaten Goa. Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar didirikan sejak tahun 2012. Masjid yang menjadi wisata religi ini terletak di kawasan Metro Tanjung Bunga, Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Bangunan yang sejak tahun 2012 didirikan ini untuk seluruh bangunannya diwakafkan kepada seorang tokoh setempat yang bernama Aksa Mahmud. Tetapi seluruh pengelolaannya diberikan kepada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT Sulawesi Selatan. Adapun nama Masjid Muhammad Cheng Ho sendiri diambil seperti Masjid Cheng Ho pada umumnya, yakni untuk menghormati Laksamana Cheng Ho yang merupakan panglima dari negeri Cina yang berdakwah di tanah Makassar. Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar digunakan sebagai tempat peribadatan umat Muslim. Masjid ini dilengkapi dengan bangunan yang dapat difungsikan sebagai sarana sosial seperti ruang amal dan usaha serta ruang pendidikan. Seperti masjid pada umumnya, struktur Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar terdiri dari atap, kubah, teras, tangga, pintu, ventilasi, mihrab, dan tabir. Tetapi yang membedakan adalah dari desain arsitektur yang merupakan perpaduan Timur Tengah, Cina, dan Bugis Makassar. Satu hal yang merupakan ciri khas yang paling utama dari Masjid Muhammad Cheng Ho adalah atapnya yang berbentuk pagoda. Kubah pagoda inilah yang menonjolkan budaya Cina dari masjid ini. Kubah pagoda menyimbolkan tingkat pencerahan manusia yang dibangun setingkat demi setingkat untuk mencapai tingkat tertinggi. Hal ini juga mengandung arti dalam Islam yaitu tingkat keimanan manusia. Selain kubah utama, juga terdapat 4 atap kubah kecil yang mengelilingi atap masjid. Di setiap kubah tersebut juga dilengkapi dengan besi penangkal petir. Seperti masjid pada umumnya, Masjid Muhammad Cheng Ho juga memiliki menara yang menjulang tinggi dari bangunan masjidnya. Menara ini memiliki atap bertingkat 3.
Bubungan pada tepi atap pagoda, Masjid Muhammad Cheng Ho memiliki ukiran ornamen atau bubungan yang berbentuk lancip dan runcing. Bubungan merupakan unsur penutup sambungan pada atap rumah. Di ujung atap atau pada tepiannya dibuat bentuk melengkung ke atas. Berbeda dengan masjid bergaya Arab, bukan hanya pago saja, tetapi papan nama masjid juga memakai kaligrafi Cina untuk memperkuat kesan arsitektur Cina. Selain di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, masih banyak lagi bangunan masjid-masjid bernuansa tirai bambu dengan nama Cheng Ho yang ada di wilayah Indonesia, seperti kota-kota yang ada di Kalimantan, yakni di Samarinda dan Balikpapan. Ada juga yang berada di Batam, Kepulauan Riau, yang semua masjidnya dibangun dengan arsitektur yang sama, yaitu menggunakan ciri khas Tionghoa. Semua masjid yang dibangun di berbagai wilayah tersebut digunakan sebagai petilasan sekaligus penghormatan akan mengenang kehadiran Laksamana Cheng Ho yang merupakan tokoh dari Tiongkok yang menyebarkan Islam di Nusantara. Yang kedua, Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho yang diberikan kepada Kesultanan Samudera Pasai ketika kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. Hadiah ini diberikan atau diperantarai oleh Laksamana Cheng Ho sendiri ketika singgah di Samudera Pasai pada kunjungan keempat kalinya di tahun 1414. Lonceng Cakradonya pemberian Laksamana Cheng Ho ini menjadi simbol persahabatan antara Kesultanan Samudera Pasai dengan Kaisar Tiongkok. Lonceng Cakradonya ini berbentuk stupa dengan dimensi tinggi sekitar 125 cm dan lebar 75 cm. Terdapat ukiran aksara Arab dan Tiongkok sebagai keindahannya. Lonceng Cakradonya ini dibuat pada tahun 1409 Masehi. Pada awalnya, lonceng Cakradonya dipakai dalam setiap penyerbuan oleh kapal perang Sultan Iskandar Muda yang bernama Cakradonya tahun 1607 sampai tahun 1636. Lonceng Cakradonya diletakkan di kapal perang Kesultanan Aceh sebagai alat penanda perang. Fungsi lonceng ini sebagai alat pemanggil jika ada sesuatu yang berbahaya yang terjadi di laut. Selain itu, lonceng Cakradonya juga digunakan sebagai pemberi aba-aba dalam perang. Setelah kapal Cakradonya dirampas oleh Portugis, lonceng Cakradonya dibawa, tetapi kemudian dikembalikan ke Kesultanan Aceh. Lonceng itu sendiri di Aceh sempat beberapa kali berpindah lokasi semenjak Kerajaan Pasai takluk dari Kesultanan Aceh Darussalam. Lonceng dari Pasai dibawa ke Banda Aceh yang juga menjadi pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Lonceng Cakradonya kemudian disimpan dalam kompleks Istana Darut Dunia di sudut kanan Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah tidak digunakan di kapal, lonceng Cakradonya sempat digantung di depan Masjid Raya Baitur Rahman yang saat itu masuk dalam area Istana Sultan Aceh. Fungsi lonceng ini berubah menjadi alat azan dan penanda waktu berbuka puasa serta berfungsi sebagai penanda jika penghuni Istana Kesultanan Aceh harus berkumpul untuk mendengarkan maklumat Sultan. Pada tahun 1915, lonceng Cakradonya ini dipindahkan dan disimpan di Museum Aceh. Hingga saat ini, lonceng Cakradonya berada di sebuah bangunan kecil museum dengan arsitektur khas Aceh yang letaknya di taman halaman Museum Aceh. Lonceng Cakradonya nampak tergantung di tengahnya dan terlihat terawat dengan baik. Yang ketiga, piring porselen. Piring-piring porselen khas Tiongkok yang ditempel di dinding bangunan ini merupakan keunikan yang sangat khas dari Cirebon yang membuktikan akulturasi budaya yang juga terkait dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho singgah di Muara Jati Cirebon pada tahun 1415. Konon, setibanya di pelabuhan Muara Jati, Cirebon, ia diterima langsung oleh Ki Gedeng Jumajanjati atau Ki Gedeng Tapa selama sekitar 7 hari 7 malam. Cheng Ho memberikan piring porselen yang bertulisan ayat kursi sebagai hadiah atau cinderamata kepada Sultan Cirebon. Piring itu sendiri kini tersimpan dan dijaga di Keraton Kasepuhan Cirebon dan menjadi bukti barang jejak peninggalan Cheng Ho di Muara Jati Cirebon. Tetapi memang piring ini tidak bisa dilihat secara bebas karena disimpan oleh pihak keraton. Yang keempat, Klenteng Sampokong. Klenteng Sampokong adalah tempat bekas persinggahan dan pendaratan pertama seorang penjelajah Laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Cheng Ho atau Zheng He. Klenteng Sampokong ini memiliki keterikatan kuat dengan kedatangan Cheng Ho di Semarang, karena di sanalah dipercaya tempat Cheng Ho dan pasukannya singgah pertama kali serta menjadi markas mereka pada tahun 1400.
Kelenteng Sampokong merupakan kelenteng Cina tertua di Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Di tempat ini ditemukan adanya tulisan berbunyi, "Marilah kita mengheningkan cipta dengan mendengarkan bacaan Al-Quran." Tulisan tersebut menunjukkan tanda bekas petilasan yang memiliki ciri keislaman. Kelenteng Sampokong juga dikenal sebagai Kelenteng Gedung Batu. Bangunan inti dari Kelenteng Sampokong ialah di bagian tengahnya yang dikenal dengan nama Gedung Batu, yang dimana bentuknya merupakan goa batu besar yang berlokasi di sebuah bukit batu. Bangunan ini meliputi area seluas 1020 meter persegi dan dipengaruhi oleh gaya arsitektur Cina dan Jawa pada abad ke-14. Kelenteng ini dicat dengan warna merah yang megah dan dimahkotai dengan atap pagoda berlapis 3, khas budaya Asia Timur. Pondasi kelenteng pertama kali dibangun oleh Laksamana Cheng Ho. Setelah beberapa waktu menetap di Semarang, Cheng Ho kemudian meninggalkan Jawa, tetapi banyak pasukannya memutuskan untuk tetap tinggal dan menetap di daerah itu. Mereka menikah dengan penduduk setempat, dan sampai sekarang Simongan dihuni oleh keturunan Cina. Mereka bertani di tempat itu. Cheng Ho memberikan pelajaran bercocok tanam serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Di kelenteng ini pun juga terdapat makam seorang jurumudi dari kapal Laksamana Cheng Ho. Akan tetapi pada tahun 1704, lokasi goa batu itu sempat mengalami longsor. Hingga sekitar tahun 1724, masyarakat keturunan Tionghoa membangun kembali menjadi kelenteng seperti sekarang ini sebagai penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho atas jasanya yang sudah diberikan kepada masyarakat. Bangunan tersebut sekarang terletak di tengah kota Semarang, karena pantai utara Jawa yang selalu mengalami proses pendangkalan. Hal ini menyebabkan adanya proses sedimentasi, sehingga lambat laun daratan Pulau Jawa makin bertambah luas ke arah utara. Hingga sekarang, di bagian goa batu ini juga dibuat patung Laksamana Cheng Ho berlapis emas dan diletakkan sebuah altar untuk dijadikan tempat peringatan dan pemujaan atau bersembahyang serta tempat untuk berziarah. Selain itu, dinding-dinding bangunan kelenteng dihiasi dengan relief yang menceritakan perjalanan Cheng Ho dari Tiongkok hingga sampai di tanah Jawa. Meskipun Cheng Ho sebagai seorang Muslim, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai dewa. Karena kebudayaan Tiongkok yang identik dengan kelenteng menjadi alasan yang kuat, sehingga lokasi ini dijadikan sebagai kelenteng untuk petilasan Laksamana Cheng Ho. Tetapi wisatawan yang datang baik dalam negeri maupun dari Tiongkok kebanyakan mereka yang beragama Muslim, karena nama besar Laksamana Cheng Ho sangat dikenal sebagai pelayar Muslim dan tokoh penyebar Islam. Oke teman-teman, itu tadi cerita jejak peninggalan Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam di Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.